Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min kulli 'ainin lammah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bisa beribadah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah merupakan kewajiban bagi kita sekalian untuk senantiasa menuntut ilmu. Walaupun usia berapapun, ilmu itu tetap kita diharuskan untuk selalu menuntutnya. Tidak hanya sekedar di sekolah, tidak hanya sekedar sudah sarjana, profesor, doktor, ataupun apapun gelarnya itu, dia tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja sih sebenarnya keutamaan menuntut ilmu itu, ya, sehingga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama adalah ketika seseorang menuntut ilmu dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ketika ilmu itu kita dapatkan, maka tahu antara benar dan salah. Jadi inilah fungsinya kita bersama-sama belajar tentang ilmu. Kemudian manfaat ilmu, keutamaan ilmu yang kedua adalah mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Ya, jadi mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Ya. Dari penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, termasuk panjenengan di sini yang menyiapkan tempat, fasilitas, konsumsi, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah yang kompak semuanya tentang ini. Jadi insya Allah ini sama-sama mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian diperkuat dengan hadis lainnya yang melengkapi penjelasan sebelumnya, yakni Rasulullah bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Sama ketika panjenengan semua memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa.
Ya, di antara siapa saja termasuk yang biasa yang mengantarkan makanan, yang membuatkan makanan, yang menyiapkan tempat, dan semuanya ikut serta. Ya, insya Allah termasuk yang mengadakan acara itu insya Allah semua akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Insya Allah. Panjenengan yang meramaikan, yang datang, yang jalan kaki, yang naik sepeda motor, yang berkendaraan, insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Kok bisa ya ada orang punya makanan dan ada yang makan? Kira-kira ini dari mana? Jadi kemudian yang ketiga adalah keutamaan menuntut ilmu itu termasuk tanda seseorang diberikan petunjuk dan hidayah. Dan alhamdulillah panjenengan yang datang ke sini insya Allah termasuk orang yang diberikan petunjuk dan hidayah. Jadi mungkin ada orang beranggapan ngapain menuntut ilmu? Mati ya mati ya. Mati itu bukan perkara sepele. Kalau mati perkara sepele, niscaya para sahabat santai-santai saja. Tidak, mereka semakin lama semakin ibadahnya semakin meningkat. Ya, karena memerlukan persiapan kematian itu bukan sebentar, tapi butuh waktu, butuh manajemen waktu, butuh mengatur waktu. Ya, karena apa? Ya, alhamdulillah dari kebanyakan manusia ya lebih mementingkan kepentingan apa? Dunia. Okay. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami serta mempelajari ilmu syar'i terutama, itu berarti bahwa Allah telah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut, ya, serta membimbing hambanya menuju kepada perihal hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan dalam hadis, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Jadi Allah ketika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka akan difahamkan tentang agamanya. Kemudian selanjutnya dalam hadis juga disampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Allah memberikan kepada mereka cahayanya. Maka barang siapa yang mendapatkan cahaya tersebut, maka dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat adalah keutamaan mencari ilmu itu, ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Okay. Ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Okay. Jadi ilmu saja itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah ibadah, yaitu ketika ilmu yang kita miliki diajarkan kepada manusia lain akan bernilai jariah. Ya, selain itu dengan ilmu kita dapat lebih mengerti tentang ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi agar ibadah kita itu terarah. Ya, buat ilmu nih sholat subuh 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 5 rakaat misalnya. Kalau tidak ada ilmu begitu. Ya. Jadi macam. Kemudian disampaikan juga sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah niku seperti keutamaan di bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Jadi lebih utama ahli ilmu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah keutamaan ilmu itu terhindar dari fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disampaikan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan.
Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Jadi dunia ini ibaratnya elek saja. Kecuali dia yang zikir dan amalan-amalan baik, akhlak yang baik, ya. Termasuk juga orang yang alim. Jadi kalau betul-betul ini dunia ini ibaratnya terlaknat. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Kemudian dijelaskan juga dari hadis tersebut oleh Syekh Al-Munawi berkata, dunia terlaknat disebabkan karena ia memperdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya, yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah lalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi Nun Sewu baru-baru ini kan panjangan mungkin pirsa ya sebenarnya. Ada seorang yang mungkin termasuk jajaran tinggi pemerintahan, dia itu bukannya orang miskin ya, gajinya saja mungkin 1 miliar lebih. Wonten negeri iki mungkin. Dari wonten ya. Tetapi tasik korupsi dan korupsi duit itu sak kamar. Ya. Seperti itu. Karena apa? Dia menginginkan kehidupan dunianya. Ibaratnya duit sak kardus mungkin untuk seumur hidup insya Allah cekap. Ya, ini kok ndak berkerdus-kerdus berkoper-koper. Kate ge opo? Gawe tisu kan entek. Ya. Jadi karena dia haus dengan dunia. Kata Rasulullah, ketika seseorang itu dikasih 1 gunung emas, dia akan minta gunung yang satunya lagi. Oleh karena itu kita untuk minta kepada Allah supaya diberikan rasa cukup. Jadi dengan ilmu ini kita berusaha untuk diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, diberikan rasa cukup. Masya Allah, rasa cukup ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, kan ada sebuah kisah yang pernah kita bahas mungkin dia. Jadi ada seseorang di Masjidil Haram itu kehilangan uang. Uangnya itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu saat ini ya, kurang lebih 4-5 M emas nih. Kemudian ditemukan oleh seseorang yang sangat miskin sekali. Menemukan barang itu, dan kondisi keluarganya yang ditelusuri ternyata keluarganya itu kelaparan. Pada waktu itu dia mau cari makan tidak nemu, akhirnya nemu emas. Sak kantong itu kurang lebih 1.000 dinar. Senang deh, akhirnya dibawa pulang. Ya. Tapi ternyata tidak langsung dikasihkan keluarganya. Dia katakan jangan-jangan ini adalah pemiliknya. Benar, besok ada yang mengumumkan di daerah Masjidil Haram, barang siapa yang menemukan kantong ini ya disuruh segera mengembalikan, dikekang balik. Oleh dia si miskin tadi itu ya, dia itu bersama 8 keluarganya, 4 anaknya dan juga ada 4 mungkin orang sudah sepuh-sepuh ya. Dia sendiri juga usia 70 tahun, bekerja pun tidak kuat ya. Dan itu hari-harinya penuh dengan kemiskinan, sehingga ketika dia kalau sholat itu gantian sama istrinya sama 4 atau 8 anaknya dan saudara-saudaranya di situ. Jadi setiap sholat ganti baju. Ya. Karena apa? Ya, karena saking miskinnya, fakir miskin. Ya. Ketika menemukan itu apa jawaban istrinya? Waduh, enak ini buat ambillah 10% saja atau 1 saja untuk kita buat makan. Kita ini sedang kekurangan. Ya. Karena dia orang yang beriman. Ya. Karena dia orang yang beriman, dia mengatakan kepada istrinya, jangan kau ambil. Andai kata kau ambil 1 saja, kamu saya ceraikan. Sampai begitu. Ya. Akhirnya dia menemui orang yang mencari tadi, masih negosiasi. Ya. Wahai Tuhan, andai kata yang menemukan barang kamu, apa imbalan yang akan kau berikan? Udah ada itu. Punya saya semua itu. Bagaimana kalau separuhnya Tuhan? Tidak mau saya. Sampai terakhir bagaimana kalau 1%-nya Tuhan? Tidak boleh. Akhirnya karena nggak boleh, tidak maksa dia, mau tidak mau dia akhirnya sudah
Mari saya tunjukkan dulu. Ditunjukkan, ya. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Ya. Rumahnya penuh dengan sederhana, terbuat dari tanah liat. Andai kata ketera angin kencang, roboh semua itu. Akhirnya digalilah barang temuan tadi, dikasihkan pada tuan tadi itu bersama Imam Tabari ya, waktu itu. Kemudian ketika dikasihkan sudah selesai, dia langsung tinggalkan orang miskin tadi. Enggak dikasih satu pun barang temuan emas itu tadi. Nah kalau kita ya apa pikirannya? Waduh cik teman-teman ini, waduh. Atau bahkan mungkin sudah dijual kalau memang orangnya bikin harta itu. Tapi tidak, karena dia beriman pada Allah walaupun kondisinya terbatas, dia kembalikan barang temuan itu. Ya. Karena kita heran ya, kadang HP jatuh loh, langsung diambil, dimatikan. Itu kan miliknya orang mas ya. Jadi harta temuan itu diumumkan 1 tahun, kalau tidak ada yang punya baru diambil. Ya. Kalau sekarang enak diumumkan Facebook, putih-putih enak. Tadi banyak yang tahu. Terus apa jadinya? Akhirnya setelah itu bawa pulang. Akhirnya orang tadi itu kembali, si tuan tadi itu kembali ke sana menceritakan bahwasanya orang tua saya ya punya tiga peti emas ini. Ya, salah satu petinya wasiat dari orang tua saya untuk disedekahkan pada orang yang paling miskin. Dan saya lihat Anda di sini paling miskin. Wah, masya Allah. Akhirnya dikasihkan di semenenge ya, tidak dapat 50 tapi 100% tadi itu dikasihkan di situ. Akhirnya dibagi 10 anggota keluarganya di situ, dan masya Allah akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia ya, yang banyak harta. Itu dari kesabaran. Jadi dia menjaga dari makanan yang haram walaupun barang temuan emas yang sangat menggiurkan tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, manfaat menuntut ilmu itu, dia yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ya tadi yang saya sebutkan, orang miskin tapi berilmu, tapi dia takut pada Allah. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya. Sesungguhnya apa? Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Ya. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, ya, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah dengan lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Jadi ulama itu tidak harus orang yang katakanlah banyak kitab yang koleksinya ada. Yang takut kepada Allah itu adalah termasuk orang yang berilmu. Kita pun ketika takut pada Allah, ya berarti itu kita ilmu, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah keutamaan ilmu itu, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Ya. Walaupun ada nabi yang ditambahkan hartanya oleh Allah, tetapi rata-rata nabi itu oleh Allah ditambahkan apa? Ilmu. Ya. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini dalam surat Thaha. Ya. Jadi oleh karena itu kita pun juga kepada anak cucu kita yang utama itu diwariskan apa? Ilmu. Ya. Kan kata ibu-ibu, bapak-bapak kadang jual sawahnya hanya untuk anaknya belajar ilmu, mungkin betul. Ya, justru warisan ilmu itu insya Allah akan dibawa sampai ke akhirat. Ya, warisan harta pun juga bisa dibawa ke akhirat kalau dia tahu ilmu dan bisa menggunakannya. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah keutamaan ilmu itu, orang yang dipahamkan agama adalah yang dikehendaki kebaikan. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan,
maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah keutamaan ilmu itu apa? Amalan yang tidak akan terputus. Jadi mencari ilmu itu merupakan amalan yang tidak akan terputus. Sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan ini merupakan amalan yang harus terus dilakukan. Mereka yang sudah tidak muda lagi, sudah sepuh, tetapi masih semangat menuntut ilmu, wah insya Allah pahalanya semakin banyak. Panjenengan, masya Allah. Harusnya mungkin di rumah, tapi insya Allah bukannya pun siap sedaya negeri, bapak-bapak ditinggal pun siap sedaya bukannya. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis berikut, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari buayan sampai liang lahat. Dan tentang liang lahat ini saya pun juga baru tahu. Ternyata kuburan orang-orang beriman itu sebaiknya khusus. Jangan dicampur kuburan orang yang maksiat, orang kafir apalagi. Karena apa? Nyata di dalam kubur itu ada namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kan pernah diceritakan ada seorang ibu-ibu, ada seorang anak yang bermimpi ibunya itu kebakaran ibaratnya. Tolong pindahkan kuburan saya tiap hari kepanasan. Saya tiap hari kedengaran suara teriakan. Jadi dia nggak tenang. Nggak tenang bukan karena amalannya tidak, tetapi karena ternyata setelah dicek di kuburan sampingnya itu orang-orang bermaksiat. Maksudnya orang-orang yang ketika dulu masih hidup dia belum sempat bertobat tapi sudah meninggal duluan. Sehingga makamnya ikut panas. Ikut mendengar suara teriakan. Jadi ini gambaran. Monggo jenengan saged damel kuburan piyambak teng griya nggih. Kemalu wedi beneran ya. Tapi teng mriki biasa ya. Teng daerah Basale kan biasa ya kuburan keluarga itu. Ya bagus sebenarnya. Kuburan keluarga itu bagus. Satu sudah buat belum? Di Patemon ya. Oh, keluarga ya. Bapak ada. Oh, keluarga memang ya. Sudah siap dia. Kemudian yang ke-10 adalah keutamaan menuntut ilmu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan katakanlah ya Rabbu, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maghrib Kurang 45 di 9 kurang 5 menit 7 menit. Kemudian yang ke-11 adalah keutamaan ilmu itu orang berilmu akan diangkat derajatnya. Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak sekedar diangkat derajatnya orang yang berilmu, tetapi orang yang membiayai penuntut ilmu, insya Allah termasuk Allah angkat derajatnya. Ada seorang tua, bapak ibu yang membiayai anaknya untuk menuntut ilmu. Anaknya pinter, hafal hadis, hafal kitab, hafal Quran. Kinten-kinten bapak ibu ikut naik buat derajatnya. Nah, insya Allah ikut naik. Kalau bapak ibunya rajin juga beribadah dan juga menuntut ilmu. Kemudian yang ke-12 adalah keberadaan ilmu itu merupakan anugerah. Disampaikan dalam surah Al-Baqarah, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
dan hanya orang-orang berakala yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ya. Surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian yang ke-13 adalah ilmu itu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. Jadi supaya kita itu tahu antara najis, haram, halal, itu salah satunya dengan ilmu. Seperti tak ceritakan, meludah saja ada ilmunya. Barang siapa yang meludah dalam hadis itu digambarkan orang yang meludah ke arah kiblat itu kelak di hari kiamat ya, di akhirat ludahnya diusapkan ke wajahnya. Ya. Jadi bagaimana ya, jangan menghadap kiblat, jangan ke arah kanan tapi ke arah kiri. Ya, dan usahakan ludahnya ditutup ya, agar tidak berterbangan kemana-mana. Tasar dulu mungkin biasanya langsung keluar. Kemudian yang ke-14 ya, kurang sedikit, ilmu adalah jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Alhamdulillah, kita termasuk. Jadi orang yang menempuh perjalanan mencari ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bukan sia-sia orang yang mencari ilmu itu walaupun jauh. Ini kita sing terjauh sih tadi. Oh, Bapak terjauh ya Mas. Pak Yono jauh kan? Oh, Pak Yono lebih jauh lagi. Jauh. Tapi lebih jauh lagi Semboro atau saya? Oke. Terjauh. Lebih jauh lagi Semboro. Yang harus dilewati hutan deres. Waktu urip pinggir ke kiri banjir ya. 14 sampai hari ini boten telat. Nah, itu ujian sedaya. Ini damel sangu teng akhirat. Sing bayar niku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, keutamaan untuk ilmu itu menjalankan kewajiban. Ya, jadi sholat 5 waktu wajib, puasa saat ini wajib, dan jangan lupa menuntut ilmu juga wajib. Jadi tatarannya wajibnya sami. Ya. Disampaikan dalam surat Al-Alaq ya, yang pertama kali turun, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Rabbmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dari kecil kita lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan ilmu sehingga kita tahu apa-apa. Bisa belajar, bisa bekerja, bisa ceramah, ya. Dan bisa kita banyak hal yang kita lakukan karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi orang yang berilmu tidak boleh sombong. Karena sombong itu orang kaya bisa sombong, orang miskin juga bisa sombong, orang punya ilmu juga bisa sombong, orang yang nggak punya ilmu juga bisa sangat sombong. Gimana betul? Jadi perkara sombong itu dalam pakaian Allah. Barang siapa yang memakainya, Allah itu sangat benci, sangat murka. Ya, oleh karena itu statusnya kita menjadi orang bagaimanapun, entah orang kaya, entah orang cukup, entah berilmu atau kurang ilmu, kita hendaknya tetap rendah hati dan tidak sombong. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu tenang, ya, ibadah kita yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita dikuatkan ibadah oleh Allah. Salat tarawih sampai selesai, kita tadarus juga banyak, ya, kita sekalian keluarga jadikan sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.